Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKN kelas 9 kita melanjutkan materi di bab 3 ya. Kali ini kita akan memperdalam mengenai lembaga-lembaga negara ya, lembaga-lembaga negara yang muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meski lembaga-lembaga negara itu sejatinya sebagian sudah ada sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang pertama, lembaga negara yang muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 99, 2000, 2001 dan 2002 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR ini dulunya merupakan lembaga tertinggi, tetapi setelah ada amandemen undang-undang, MPR bukan lagi lembaga tertinggi tetapi masuk sebagai lembaga tinggi negara. Ya, MPR. Kira-kira sebagian dari tugas MPR itu apa? Kewenangan atau kewajiban dari DPR itu apa? Kewenangan MPR, bukan DPR, MPR. Kewenangan MPR salah satunya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi perlu dipahami, yang berhak, yang memiliki kewenangan mengubah undang-undang dasar adalah MPR. Lebih rincinya nanti lihat di modul. Kemudian kewenangan lainnya adalah melantik presiden dan wakil presiden, Dok. Jadi sing duwe kewenangan melantik presiden dan wakil presiden adalah MPR. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, termasuk Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Undang-Undang Dasar 45 kita pernah diamandemen sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali, harus tahu. Ya. Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen pertama tahun 99, tahun 2000 yang kedua, 2001 yang ketiga, dan yang keempat adalah 2002 terakhir. Sehingga kalau ada pertanyaan berapa kali Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, adalah sebanyak 4 kali. Gitu ya, Nduk ya. Oke, itu MPR, Nduk. Kemudian tugas lainnya nanti didalami di modul. Kemudian lembaga negara kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ini termasuk lembaga negara. DPR, siapa itu DPR? DPR itu adalah anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat selama atau pada 5 tahun sekali. Periodisasinya adalah 5 tahun sekali. Itu disebut DPR. Dan DPR juga merupakan anggota MPR. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR. Begitu, nggih? Bisa dipahami, nggih? Apa kira-kira kewenangan DPR? Kewenangannya apa DPR? Salah satu kewenangan DPR adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi. Ya, Mas Rifki. Fungsi legislasi itu apa? Fungsi membuat undang-undang. Itu namanya fungsi legislasi, membuat undang-undang. Fungsi lainnya adalah anggaran. DPR juga berhak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara, APBN. Jadi yang menetapkan APBN itu salah satunya adalah DPR, termasuk yang mengusulkannya adalah eksekutif, yang menetapkannya adalah DPR. Fungsi legislasi membuat undang-undang, fungsi anggaran menetapkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan. Apa artinya? Artinya mengawasi jalannya roda pemerintahan. Ya, ketika ada sesuatu yang dikira kurang efektif, kurang bagus, kurang maslahat, DPR berhak memberikan semacam pertanyaan, kemudian mengingatkan kepada eksekutif. Eksekutif itu siapa, Mas Safa? Siapa eksekutif? Presiden dan kabinet.
netnya itu disebut lembaga eksekutif. Begitu ya. Legislatif adalah DPR. Kemudian yang ketiga adalah DPD. Sini Mas Wisnu, baru datang ya? Ya sini depan sini. DPD. DPD kepanjangan apa? Dewan Perwakilan Daerah. Ya, DPD ini jumlahnya adalah tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR. Begitu ya. DPD ini mewakili daerah. Sebelumnya ketika Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen, DPD belum ada. Ya, DPD ini termasuk perwakilan daerah. Perwakilan daerah yang salah satu fungsinya adalah menjaring, mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Gitu nggih. Itu. Kemudian lembaga yang keempat adalah presiden dan wakil presiden. Coba kita ingat-ingat, sudah berapa presiden yang pernah menjabat di negara Republik Indonesia? Pertama, Insinyur Soekarno. Kedua, Soeharto. Ketiga, Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie. Keempat, B.J. Habibie kok. Abdurrahman Wahid. Gus Dur, setelah Gus Dur Megawati, setelah Megawati SBY, setelah SBY Jokowi Dodo. Ada 7 orang yang sementara ini pernah menjadi presiden Indonesia. Mudah-mudahan yang ada di kelas ini besok salah satunya berkesempatan menjadi presiden Indonesia. Amin Allahumma amin. Sapa ngerti Mas Labib jadi presiden Indonesia? Ya. Jadi gelarnya bukan hanya Bapak Presiden Abdul Labib, tapi Gus Abdul Labib, kan begitu. Jadi ada 2 presiden yang berstatus Gus Dur dan Gus Labib. Entah tahun keberapa nanti ya Mas Labib. Mudah-mudahan Mas Labib. Yang penting kan niatnya bagus. Ya Bib ya. Tujuannya apa? Tujuannya mengabdi untuk masyarakat. Begitu ya. Presiden dan wakil presiden. Nanti ada ketentuannya, Mbak. Presiden dan wakil presiden ada ketentuannya, termasuk tugasnya apa, kemudian batas usianya berapa, pendidikannya apa, nanti hak-haknya apa, nanti ada di modul. Ya, untuk mempersingkat waktu nanti kita lihat sendiri di modul. Kemudian lembaga yang kelima, lembaga negara kelima adalah Mahkamah Agung atau disingkat apa Mas Patah? MA. Mahkamah Agung itu MA. Salah satu kewenangannya adalah mengadili perkara hukum di tingkat kasasi. Jadi sampean lak coro nanti berhadapan dengan hukum, mudah-mudahan jangan sampai ya. Ada seseorang berhadapan dengan hukum ya, di tingkat pengadilan negeri dia kalah, ngajukan banding di tingkat pengadilan tinggi kalah, kemudian dia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, namanya kasasi, mengajukan penelaan suatu kasus hukum untuk mendapatkan keadilan di tingkat Mahkamah Agung, namanya kasasi gitu ya. Sampean kudu melek bahasa begitu ya, santri NTI, santri Ulumiyah harus tahu begitu ben enggak kagetan ya. Itu kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian lembaga yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melakukan judicial review. Judicial review itu adalah menguji material atas undang-undang yang disahkan DPR. Jadi kalau misalkan ada undang-undang yang dikira yang oleh masyarakat tertentu dianggap kurang tepat, yang oleh masyarakat tertentu dianggap kurang pas, maka bisa mengajukan namanya judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang nanti akan menilai sudah layak belum undang-undang ini, sesuai apa enggak undang-undang ini. Begitu nggih? Sesuai apa enggak undang-undang ini. Itu nanti yang menilai Mahkamah Konstitusi. Itu. Kemudian yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau KZ. Nah, MK, MA, KY ini termasuk kekuasaan yudikatif.
ya, itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah komisi yudisial. Apa fungsi kewenangan komisi yudisial? Salah satunya adalah mengusulkan dan pengangkatan hakim agung. Hakim yang nanti menempati Mahkamah Agung. Kemudian menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ini pokoknya pengawasan kehakiman komisi yudisial, kasih. Kemudian yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini salah satu fungsinya adalah memeriksa keuangan milik negara yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara. Jadi lah sampean menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu, maka sudah seyogyanya Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan. Tujuannya apa? Pemeriksaan BPK itu tujuannya untuk memastikan tidak ada kerugian negara. Karena uang negara nggak boleh dimanfaatkan sembarangan, harus sesuai dengan juknis atau petunjuk teknis dan juklak petunjuk pelaksanaannya. Jadi BPK melakukan pemeriksaan, melakukan audit, salah satu tujuannya adalah agar tidak terjadi kerugian dalam penggunaan uang negara. Itu tujuannya, Rif. Ya, paham ya? Itu disebut Badan Pemeriksa Keuangan. Yuk bareng-bareng. Yang pertama tadi lembaga negara pasca amandemen apa? MPR, kemudian DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden, terus MA apa kepanjangannya? Keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Ketujuh, Komisi Yudisial. Yang kedelapan, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu fungsi BPK adalah melakukan audit atas penggunaan uang negara. Iki insya Allah keluar dalam isai, sampean harus hafal. 8 lembaga negara yang muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Meski sebelum amandemen beberapa lembaga itu sudah muncul. Saya kira begitu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.